Nah, misalkan lindinya dari tanaman itu dicampurkan ke komposti, apa oke nggak kira-kira? Pupuk Atau harus terpisah aplikasinya? eh kita kita apa namanya kita kembali ke papan, bukan kembali ke laptop ya, kembali ke papan. Jadi komposti organik ini bahasan menarik Mas Andi ya, di sore tadi jenengan kesini langsung dibahas lagi. Oke, komposti organik. Nah, nanti kapan kita akan bahas ya hidroponik organik. Saya harap teman-teman hidroponik ikut hadir, ikut membantah, jangan diam saja, karena itu logika yang saya sampaikan dan ternyata dipakai bagus. Nah, sekarang silahkan dibantah. Kita nanti akan bahas ini nih. Hidroponik. Kita tunggu tanggal mainnya. Mudah-mudahan kita diberikan waktu yang panjang, yang luas, dan umur yang panjang, jadi kita bisa menjadi manfaat lebih baik. Nah, jadi kembali ke tadi, bagian pupuk yang terbaik. Pupuk terbaik bagi tanaman adalah bagian tanaman itu sendiri. Bagian tanaman itu sendiri. Pupuk yang paling apik gawe tomat ya tomat, batang, daun, akar, buahnya. Kenapa? Tanaman membentuk buah selama dia fase hidup, mulai dari vegetatif. Saya biasa nambahin ini, pravegetatif, terbentuknya mulai dari fruit sprout, terus dia membentuk akar, batang, daun, kemudian dia masuk ke vegetatif dia menguatkan akar, menguatkan daun, menguatkan batang dan cabang. Nah, masuk ke prageneratif. Mas Wahyu iso ayo ono prageneratif, ayo sudah. Sampean keliru pupuk pravegetatif kok kayak pupuk vegetatif, malah puret tandurane. Nggak tumbuh, dia baru sprout. Sampean kasih dosis NPK nggak usah banyak, 100 ppm aja gosong. Makanya di sini perlu adanya itu, perlu supaya kita salah memberikan perlakuan. Nah, prageneratif dia mulai menguatkan mulai menguatkan vigor untuk membentuk bunga. Vigornya ini mulai terbentuk. Vigor terbentuk. Batangnya kuat, cabangnya kokoh, daunnya lebar, fotosintetisnya tidak terhalang. Ya ini vigornya terbentuk. Baru kemudian generatif. Bunga buah ini muncul. Nah, sahabat-sahabat semua, masing-masing fase ini mempunyai nutrisinya masing-masing. Iya memang betul, kalau dari pertama ini mulai dari sprout dia sudah membutuhkan NPK, dia sudah mulai membutuhkan makro, baik sekunder, utamanya primer. Dia juga membutuhkan mikro, juga membutuhkan mineral. Nah, hanya saja dalam jumlah yang kecil. Kita mainnya di angka 50 ppm, 50 ppm. Baru di sini. Loh, Mas, kan tidak dipupuk, disirami. Lah ya airnya itu apa tidak mengandung ini toh, Bro? Ya pasti mengandung. Apalagi kalau kita siramnya pakai komposti dosis 10 mili per liter. Dia tidak akan OD, pertumbuhannya akan kokoh.
Nah, ini makanya masuknya komposti mulai dari pra-vegetatif. Vegetatif seperti itu. Membutuhkan sama kebutuhannya, hanya saja fokus dari awal kita memberikan nutrisi yang seimbang. Jangan di overkan terlalu tinggi di satu unsur. Begitu over terlalu tinggi, ya memang satu titik vegetatif membutuhkan N, betul. Tapi ketika dia tidak kekurangan unsur mineral mikro, akhirnya menjadi etiolasi kaya pragawati, kurus tinggi langsing. Angel yang ini ki, angel tuturane. Nah, kemudian apa sih yang bisa masuk di semua fase ini selain komposti? Nah, kembali tadi, pupuk terbaik untuk tanaman adalah bagian dari tanaman itu tadi. Pupuk terbaik untuk tomat ya tomat, pupuk terbaik untuk melon ya melon, pupuk terbaik untuk padi ya bagian dari padi itu sendiri. Jadi bukan kita harus mendatangkan kompos, waduh, pupuk kandang ratusan ton. Tidak. Kita lihat dulu kondisi sekitar. Bisa jadi itu yang disiapkan oleh Tuhan, pupuk lahan, kondisi lingkungan itu yang bagus untuk memupuk tanaman itu sendiri. Nah, sahabat sekalian, di mana pupuk yang misalnya kita pupuk tomat ini bisa masuk di mana? Jus tomat. Jadi tanaman ketika dia memasuki fase generatif, itu sebetulnya dia menyiapkan fase ini tuh mulai fase pravegetatif. Buah tomat menjadi buah tomat itu melalui proses panjang, mulai dari sprout, akar batang daunnya terbentuk, vegetatif, dia menguatkan dirinya, prageneratif, dia menguatkan vigornya, baru setelah itu dia berfotosintesis, masuk ke bunga dan buah. Terbentuklah rendemen, terbentuklah karbohidrat dan lain sebagainya di buah itu. Ini perjalanan panjang. Nggak bisa ini hanya sekali kita tanam. Contoh, kita tanam dari pravegetatif loncat langsung ke generatif. Contoh, woi kita tandurane si umur 2 minggu wis kembang. Alamat mas tanduranmu ini prematur. Dia setelah berbunga, kalau itu pun jadi, dia tidak akan berkembang lagi. Selesai hidupnya. Jadi pupuk itu masuk di mana? Mulai pupuk tomat masuk di pravegetatif, masukkan vegetatif, masukkan organatif. Saya yakin tanaman itu nantinya akan jauh lebih vigor dibandingkan biasanya. Itu kita lakukan kok. Di Nongko Jajar itu Pak Evan Sulfa itu setiap saat dia membuat jus tomat itu berapa ratus liter untuk ngocor tanamannya. Musim berikutnya ketika tomat hancur, dia enjoy aja. Aku ora tuku pupuk mas, saya membuat pupuk dari tomat yang sebelumnya, tomat BS. Batang daunnya dia buat kompos untuk dasaran. Ini subhanallah, rezeki. Nah, sebetulnya tanaman itu sudah menyediakan iki lho pupuk yang terbaik dari buahnya ya. Memang terbentuknya buah itu ada kandungan NPK dan lain sebagainya. Kalau kita uji labkan satu buah itu tadi, itu kita uji labkan proksimat. Kita mau analisa NPK di dalam 1 kilo tomat itu terdiri dari berapa NPK dan lain sebagainya, itu akan kelihatan. Oh, ternyata dari 1 kilo tomat ini terdiri dari N sekian persen, P sekian persen, K sekian persen. Ini saya belum dapat data itu ya, karena kebetulan saya belum sampai meneliti ke bagian itu. Tapi kalau padi, saya bisa menjawab gamblang. Di setiap ton gabah itu mengandung N 30%, P 30%, K 30 kilo. Dia ada kandungan nitrogen 30 kilo, kandungan fosfat 30 kilo, dan K kaliumnya ada kandungannya 30 kilo. Artinya, kalau kita ingin menciptakan 1 ton gabah sehat, GKP, gabah kering panen, ya kita memerlukan 90 kilo NPK. Itu perhitungan analis proksimatnya.
ketemu. Seharusnya kalau kita pupuk dengan kadar itu, dengan kuantiti sebesar itu, harusnya ketemu NPK dengan NPK 90 kilo ketemu GKP 1 ton, gabah kering panen 1 ton. Kenyataannya kan enggak. Wah, tak pupuk 1,2 ton yang ekivalen dengan 120 kilo, itu ternyata ketemunya cuma 5 kintal, Mas. Ini apa yang salah? Pupuknya ini salah. Zaman dulu sama zaman sekarang enggak ada, Mas, ceritanya pupuk salah itu. Semuanya terukur, dari perusahaan kecil, home industry, sampai perusahaan gede, itu semuanya terukur. Meskipun itu kompos melalui proses dekomposisi yang baik. Kalau pabrik-pabrik sintetik, pupuk kimia sintetik, dia punya lab gede, Mas, bukan hanya pH meter, TDS kayak kita. Jangankan yang namanya mikroskop, dia spektrofotometer yang harganya ratusan juta dia punya. Dan itu presisi, apalagi yang non subsidi itu pasti presisi pupuknya. Nah, artinya apa yang salah? Piringnya, medianya, tanahnya. Ketika kita sudah merasa memberikan pupuk yang cukup, pupuk yang baik, tapi kok nggak sesuai, jangan keburu nyalahkan ini bibitnya jelek, ini pupuknya jelek. Jangan-jangan petaninya yang males. Belum, kita sudah cek belum tanahnya, apa yang kita berikan ke tanah. Kalau kita pernah membaca buku tentang rahasia tentang tanah, yang tadi sore saya share ke Mas Andi, itu rahasia tentang tanah ini juga hidup. Dia ini berinteraksi dengan makhluk yang ada di dalam dan di atasnya, di dalam tanah maupun di permukaan tanah. Dia punya hak, karena kewajibannya dia menjaga kehidupan di dalam tanah dan di permukaan tanah. Ketika kita memberikan bahan organik, hak atas tanah itu tadi, maka dia akan memberikan hak kita berupa hasil panen. Nah, selama ini tidak. Kita diberikan gabah 10 ton per hektar, yang artinya ekivalen dengan jerami 20 ton atau 20 kubik per hektar. Jeraminya dibakar, padahal itu haknya tanah. Ketika haknya tanah tidak diberikan, tanahnya ini akan semakin kurus, semakin terdegradasi nutrisinya. Setiap panenan justru akan merusak. Ya, ini konvensional. Setiap kali kita bertani, setiap kali kita panen, tanahnya juga semakin rusak. Nah, beda dengan yang kita pelajari, yang kita lakukan, teman-teman semua, sahabat semua. Bung Kenesen berharap setiap kali kita bertani, setiap kali kita panen, setiap kali pula tanah itu semakin subur. Kita kembalikan hak tanahnya, kita percepat proses penyuburan tanahnya. Tapi tidak lupa, petani juga dimuliakan dengan panenan yang baik, dengan biaya produksi yang rendah. Jadam punya visi misinya extra low cost agriculture. Kita punya prinsip Bung Kenesen extra low cost. Kenapa? Supaya biarkan tanah itu subur dengan sendirinya, biarkan tanah itu organik dengan sendirinya, tanamannya berorganik dengan sendirinya. Nanti tanamannya ini akan memberikan yang terbaik untuk kita. Jangan kita paksa dia organik. Kalau kita paksa organik akan menjadi bumerang bagi kita. Pasarmu siap urung. Satu, yang kedua, sulit loh itu. Jadi kita ikutin aja alurnya, biarkan tanah semakin subur, semakin subur. Nah, pupuk yang terbaik kembali dari mana? Ya, dari tanaman itu sendiri. Dia masuk mulai fase mana? Mulai dari fase awal pra-vegetatif sampai generatif. Nah, karena dari tanaman itu sendiri, dia tidak melawan unsur yang diberikan. Apalagi ini bagian dari tanaman itu sendiri, bagian dari si tomat itu sendiri. Nah, dan tentunya kalau sudah seperti itu, tanaman seperti tumbuhnya ini tidak mau berhenti, seperti dia tidak seperti biasanya. Mas, pertumbuhannya kok beda, yang kemarin ketinggian cuma 1 meter, sekarang bisa 2 meter, 3 meter. Tidak, sebetulnya sing asli ku malah sing 2-3 meter itu optimal dibandingin yang cuma 1 meter. Itu optimal.
kita tidak merubah gen tanduran sing cilik dadi gede. Enggak. Aslinya ya iku. Karena nutrisi yang diberikan kecukupi. Dia fotosintesis, lebar daunnya kecukupi. Saya yakin teman-teman semua pasti jarang berpikir seperti ini. Di setiap buah, kita ambil contoh tomat. Itu terjadi proses fotosintesis dari berapa lembar daun. Satu biji tomat itu terbentuk dari rendemennya, glukosnya, karbohidratnya yang ada di dalam buah patinya ini, itu terbentuk dari proses fotosintesis berapa daun. Pernah nggak berpikir seperti itu? Padahal ini penting banget loh. Setiap klorofil terjadi proses fotosintesis di daun, itu dia akan membentuk pati, dia akan membentuk karbon, gula dan lain sebagainya, dan disimpan di buah. Kalau kentang disimpan di umbinya, di stolonnya. Nah ini sampai buahnya iso gede iso ngono, ini dari berapa daun. Nah, saya mengamati, ini belum semua jenis, saya amati lek tomat Mas, satu buah dari 2 daun. 2 daun sempurna, tidak ada gangguan, dia proses pemasakannya, proses fotosintesis terjadi baik, besar, rendemennya tinggi, bijinya hilang. Seedless itu karena ketercukupan nutrisi. Setiap nutrisi yang diserap oleh tanaman pasti dimasak dulu di daun. Dimasak dulu ya klorofil, zat hijau daun tersebut, baru dia menjadi buah yang kuat, yang bagus. Lalu anak godongnya Mas, tidak mungkin akan terjadi buah yang bagus. Melon, nandur melon niku sama aja kita merawat daun, bonusnya buah. Ya iyalah, buah segede itu, semanis itu, dia dari proses apa kalau daunnya rusak? Tiba-tiba kita enggak, aku nggak pengen daunnya, ini tak potongin daunnya semua, ini udah berbuah, biarin aja. Iya, konyol, ndak akan terjadi gedenya buah. Yang terbentuknya melon super itu karena daunnya super bagus, sehat, terjadi fotosintesis yang sempurna. Nah ini, sahabat semua, nutrisi-nutrisi yang diberikan itu juga harus sesuai. Jadi, sakjane piye sih Mas, cek tandurannya apik. Kalau jenengan punya tanaman tomat, BS-nya, buah-buahnya yang tidak masuk grade atau apa daun-daunnya, jadikan POC untuk nyiram tanaman tomat kita musim depan. Lebihnya baru untuk tanaman yang lain. Seperti itu akan menjadi biaya produksinya akan menjadi sangat-sangat rendah, sangat-sangat low, tapi proses pertumbuhannya, vigornya menjadi sangat luar biasa bagus. Nah, sahabat sekalian, ini yang perlu dimengerti gitu. Jadi komposti ini bisa masuk lihat apa sih? Mau komposti soapi tunggal juga bagus. Kalau saran saya, kita sudah menerapkan metode komposti ya, campur ki. Piro sih Mas dosisnya komposti itu? Kalau kita mau imbang, kita mau pH komposti ini tidak asam atau basah di poin 6,5 sampai 7,2 atau 7,5, ya kita mainkan dosisnya. Oke. Kita mainkan di sini dosisnya di 1 kilo per 20 liter. Jadi City Organic punya dosis ini untuk 20 liter ya. 20 liter 1 kilo. Sari buah tadi, jus buah 1 kilo, kascing, vermikompos 1 kilo, kipait atau bunga matahari boleh. Terus 1 liter bungkai, ini dekomposernya. Nah, yang lainnya misal di rumah ada nggak susu skim? Kalau nggak ada ya nggak usah
mengadakan susu skim, ini sudah diwakili dari jus buah, dari kasting, dipahit. Itu akan menjadi bagus. Saya kira micin itu juga paling mesti ono, gak mungkin gak ono. Vetsin berapa sih itu kebutuhannya? Cuman 10 gram. Vetsin. Loh mas, ini kan sintetik. Ya, tapi sekian kecilnya ini akan diurai oleh mikrobanya supaya mikrobanya si bungkai ini bisa berkembang lebih cepat. Dia akan mengurai bahan organik menjadi lebih kuat, lebih cepat. Terus apa lagi? Nggak pakai gula, enggak. Kenapa? Sudah diwakili oleh jus buah. Jadi dengan ini vetsin jadi sudah digantiin sama syukur-syukur ada ini kelor. Kelor ini kalau basah ini cuman 100 gram. Nah, selanjutnya Pak, air sampai 20 liter. Dah. Ini yang kompos organik. Casting nggak ada mas, ya sudah, adanya kompos apa? Kompos kambing kah, kompos apa? Saya kira di rumah teman-teman urban farming pasti menyediakan kompos lah apapun jenisnya. Kipait nggak ada mas, adanya apa di sana? Ada sisa apa namanya? Ada lindi buah-buahan atau lindi sayuran, gunakan. Mol masukkan. Nah, rumus dasarnya ini jangan terlalu banyak, jadi cukup aja 1 kilo untuk 20 liter air. Dia tidak akan terlalu asam dan tidak akan terlalu basah. Kompos cukup 1 kilo, dipahit cukup 1 kilo, bungkainya 1 liter. Mau lebih ya enggak apa-apa, cuman kalau saya ngapain lebih-lebih ini udah bagus kok. Vetsin ini masuk, kelor masuk 100 dan air 20 liter. Aerasi 24 jam. Selesai. Lakukan aplikasi, dosisnya 1:10 atau 100 ml per liter air. Aplikasinya berapa hari sekali? 3 hari. 3 hari 1 kali. Oke sahabat, ini kompos organik. Mas, ini mau vegetatif generatif boleh enggak? Boleh. Kalau jenengan tanaman hias yang cuman daun doang, ini aja sudah sangat bagus. Tapi kalau jenengan misalnya ada tabu lampau, jambu kah, pepaya, mangga kah, atau ada serikaya dan lain sebagainya, ya tinggal kita masukkan castingnya yang lebih banyak, jus buahnya dikurangi, kipahitnya kita ganti. Misalnya ada rock fosfat, guano, boleh masukkan. Itu akan bagus sekali, hasilnya juga akan sama dengan penggunaan pupuk kimia. Ini tak tambahin pupuk kimia piye mas, api apa ora? Ya malah bagus. Nah masalah ya kalau tambahin pupuk kimia ya kita kembali ke rumus komposti yang konvensional yang saya share, komposti vegetatif dan komposti generatif. Oke, teman-teman, kita sudah mengulas komposti organik dari tadi substitusinya, dan kita membahas pupuk yang terbaik untuk tanaman itu apa ya dari bagian tanaman. Nah sekarang silahkan dibuka mikrofonnya, silahkan bertanya sebelum kita masuk ke season selanjutnya. Nanti season selanjutnya kita akan lebih ke pertanyaan aja ya, apa sih sebetulnya kendala-kendala jenengan semua di lapangan, di apa namanya, di pertanian. Oke, silakan, monggo.